Cinta dan Kesungguhan. Dipublikasikan oleh Cinta dan Kesungguhan. Bab 50 di tengah hujan dan di tengah malam. Wanita menyukai berada di dalam pelukan lelaki, karena mereka merasa pelukan itu dapat melindungi mereka dari dunia yang kejam. Ada rasa damai di sana, tapi lelaki pun senang memeluk wanita, karena itu akan membuat mereka merasa dirinya adalah yang paling gagah sedunia. Kadang sebuah pelukan saja sungguh berarti amat dalam bagi para kekasih, lebih berharga dari hadiah apapun. Bewi Hua membiarkan dirinya jatuh lebih dalam, ke dalam pelukan yang sangat menghangatkan hatinya. Ia tahu, untuk menjatuhkan hati lelaki seperti Chiosan, bukanlah pekerjaan mudah. Karena sesungguhnya ia sendiri bisa terjatuh kapan saja. Chiosan sendiri sudah benar-benar tidur. Jika ada istilah tidur dengan perempuan, maka yang dilakukan Chiosan adalah benar-benar tidur. Kalau ada perempuan meletakkan dirinya di dalam pelukanmu dan mengatakan dia rela memberikan apa saja yang kau minta, tentunya kau tidak akan meminta ia untuk terlelap bersamamu. Tapi Chiosan benar-benar tidur, sedikit mendengkur pula. Kadang-kadang perempuan yang mendapati lelaki tidur terlelap saat sedang berduaan bersamanya, akan merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Tapi Bewi Hua tahu, jika ia marah pada Chiosan, maka seluruh rencananya akan sia-sia. Di dunia ini hanya Chiosan seorang, lelaki yang tidur mendengkur saat berduaan dengannya. Maka Bewi Hua pun memilih tidur terlelap. Rupanya nyaman juga rasanya, nafsu memang tidak harus kau salurkan. Kadang-kadang justru jauh terasa lebih indah dan manis jika kau hanya bertatapan mata dengan kekasihmu, daripada melakukan hal-hal penyaluran nafsu. Bewi Hua yang sudah berpengalaman dengan jutaan lelaki, justru baru menemukan hal ini sekarang. Malam semakin dingin, hujan pun semakin deras. Untunglah walaupun kuil tua ini sudah bobrok, setidaknya masih ada sedikit atap dan tembok yang melindungi. Api unggun pun sudah lumayan bisa menghangatkan mereka. Dua orang ini tidur terlelap dengan nyaman. Si Nona punya kebiasaan, jika tidur ia selalu tanpa busana. Oleh karena itu ia memang membuka sedikit bajunya, walaupun tidak terbuka seluruhnya. Orang masih bisa melihat betapa indah tubuh yang ia miliki. Sayangnya satu-satunya orang yang berada di sana hanya Chiosan, dan Chiosan pun sudah mendengkur pula. Wanita, ingin kecantikannya dilihat, dihargai, dikagumi, dan yang paling penting dihormati. Jika kau bertemu wanita cantik, dan kau tidak menatapnya sama sekali, perasaan mereka akan seperti seniman yang karyanya tidak dihargai. Seperti pengkhotbah yang khotbahnya tidak didengarkan, atau seperti raja yang perintahnya tidak dilaksanakan. Sayangnya, lelaki yang menghormati kecantikan wanita sungguh jarang. Jika mereka melihat wanita cantik, biasanya lelaki hanya akan tergiur. Cara terbaik memperlakukan wanita adalah dengan memberi rasa hormatmu, bukan menunjukkan nafsumu. Niscaya dia akan menganggapmu sebagai lelaki terbaik. Tapi ada juga sementara wanita, yang jika tidak kau perlihatkan ketertarikanmu, mereka akan semakin tertarik kepadamu. Maka kau harus pintar-pintar memilih langkah apa yang harus kau jalani menghadapi seorang wanita, karena kau tidak akan pernah tahu isi hatinya. Walaupun Chiosan tidak paham ini, untunglah secara kebetulan ia melakukannya. Bewi Hua sungguh menjadi penasaran ada lelaki yang bisa benar-benar mengacuhkannya dan benar-benar tidur mendengkur di hadapannya. Bagi Bewi Hua ini justru menjadi tantangan menarik baginya. Ia harus bisa menaklukkan Chiosan, apapun yang terjadi. Toh akhirnya Bewi Hua memilih tidur juga. Memangnya dia bisa apa? Kecantikan wanita tak akan berarti apa-apa di hadapan satu macam lelaki yang sedang tidur. Mereka tertidur beberapa lama, sampai saat tengah malam, telinga Chiosan membangunkannya. Bewi Hua pun tentu saja terbangun juga. Pakai bajumu kembali, Nona, kata Chiosan. Gelap, bisa tolong kau pakaian? Ia berdiri, bajunya aut-autan, rambutnya pun berantakan, tetapi mengapa terlihat begitu cantik, seolah-olah segala keindahan di bumi dikumpulkan lalu diletakkan kepadanya.
Mau tidak mau Chio-san harus melakukannya. Dia tidak ingin orang yang datang nanti menganggapnya sedang melakukan hal-hal tidak pantas dengan nona ini. Dan nona ini pun tidak ada niat untuk merapikan bajunya. Biasanya Chio-san mampu bergerak secepat kilat, tapi tidak saat memakaikan baju pada perempuan. Selain karena tidak ada seorang lelaki pun yang sanggup memakaikan baju dengan cepat kepada wanita, juga karena dia tidak tahu cara memakaikannya. Maka ketika ada 7 orang memasuki kuil itu juga, tentu saja ketujuh orang itu kaget melihat pemandangan di hadapan mereka. Seorang lelaki dan seorang wanita setengah telanjang. Siapapun yang berada di sana pasti akan berpikiran yang sama dengan ketujuh orang ini. Cih, manusia rendahan. Terdengar seruan kaget mereka melihatnya. Segera mereka memalingkan wajah. Ketujuh orang ini semuanya adalah wanita. Dari bajunya, Chio-san tahu mereka dari partai Gobipai. Ketujuh wanita ini sebenarnya ingin keluar lagi, tapi petir dan guntur yang menyambar membuat mereka kaget. Apalagi hujan bertambah deras dan angin bertambah kencang pula. Chio-san berdiri dan memberi salam. Selamat malam Cetwi Taiyap, 7 pendekar sekalian, katanya sambil menjura. Cih, Bewi Hua tetap santai saja, walaupun bajunya masih berantakan. Setidaknya kini tubuhnya sudah tertutup, katanya. Ada apa malam-malam begini 7 pendekar wanita Gobi mampir ke sini? Ingin bergabung dengan kami juga? Mari silakan. Kami tidak sudi, walaupun bicara begitu, mereka tetap berada di tempatnya. Hanya wajah mereka saja yang dipalingkan. Nona sekalian sedang menghindari kejaran siapa? Tanya Chio-san tiba-tiba. Ketujuh orang ini heran, bagaimana Chio-san bisa tahu jika mereka sedang menghindari kejaran orang. Tapi sekali pandang Chio-san pasti tahu. Di sini tidak aman, orang yang mengejar Nona tentu saja pasti akan segera sampai ke sini. Semua Nona itu kini bertambah pucat wajahnya. Lalu ketika kilat menyambar, terlihat sebuah bayangan di luar sana. Bahkan Chio-san pun tidak mendengar langkah kakinya. Ia hanya berucap dalam hati, sambil memejamkan mata, Amoat Kiam Sian. Ya memang orang yang berada di depan sana adalah si Dewa Pedang Rambut Merah. Berdiri dengan tenang dalam lebatnya hujan, langkahnya perlahan namun pasti. Keluar, katanya pelan, tapi semua orang yang ada di dalam kuil itu mendengarkannya, padahal hujan sedang lebat-lebatnya. Chio-san yang keluar. Selamat malam, Suma Taiyap, pendekar Suma. Kau, pantas saja, kukira hanya ada 8 orang di dalam sana, kata Sumasun, si Dewa Pedang Rambut Merah. Lalu lanjutnya, kau ingin bertarung untuk mereka? Kita semua sesama orang sendiri, mengapa harus bertarung? Jawab Chio-san sambil tersenyum. Karena mereka memakai pedang. Di dunia ini, mana ada alasan yang lebih tidak masuk akal selain alasan itu? Tentu saja ketujuh Nona itu menolak untuk bertarung dengannya. Chio-san sampai bingung menjawabnya. Ia lalu berkata, tidak bisakah kau tunda? Aku sedang memerlukan bantuan mereka. Baiklah. Ia dengan santai lalu berbalik dan berjalan pergi. Chio-san lalu berkata lagi, aku pun memerlukan bantuanmu. Langkah itu pun berhenti. Sekarang, tanya Sumasun. Belum. Kirimkan Cukatong kepadaku. Ia tahu di mana harus mencariku, kata Sumasun. Ia lalu pergi. Di dalam lebatnya hujan, bayangannya menghilang. Dalam hujan selebat ini, entah kenapa malah terasa sepi dan sunyi. Pesta seramai apapun, jika ada Sumasun, pastilah akan terasa sunyi seperti kuburan. Ketika Chio-san berbalik ke kuil, ia malah sudah dihadang ketujuh Nona itu. Siapa kau sampai-sampai merasa harus membantu kami? Chio-san sudah sangat mengerti betapa tinggi hatinya kaum Kamou. Dan apa kau pikir kami akan membantumu? Tugas salah satu dari mereka. Melihat ini, malah Dewi Hua yang marah. Dengan sekali gerakan tentu saja ia bisa membunuh ketujuh Nona ini.
Tapi Bewi Hua tidak suka mengotori tangannya dengan darah orang-orang yang tidak pantas. Maka ia hanya berkata, "Jika kau tahu siapa dia, tentu kau akan berlutut minta ampun." Heran, ia berkata tentang Chiosan, tapi kata-kata itu terasa bagai membicarakan dirinya sendiri. Chiosan malah menjura kepada nona-nona itu. "Apakah Bu Jiang Bunjin, Ketua Bu, baik-baik saja kabarnya?" tanyanya. Melihat Chiosan bertanya dengan santun tentang ketua mereka, perlahan-lahan hati mereka mencair juga. "Su baik-baik saja." Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayo kita pergi." Mereka pun pergi, tanpa salam dan hormat, begitu saja. Kadang-kadang perempuan cantik memang seperti punya hak untuk berbuat seenaknya. Jika mereka salah, orang mudah memaafkan pula. Jadi cantik memang punya banyak keuntungan. Baru saja mereka melangkah keluar kuil, tahu-tahu Bewi Hua sudah berada di hadapan mereka. "Kalian baru boleh pergi jika sudah meninggalkan hidung kalian," katanya. Kering. Suara 7 pedang keluar dari sarungnya. Jurus pedang pelangi milik Gombi Pai sangat terkenal. Bahkan nama besar jurus ini sudah menyamai nama besar tarian pedang milik Bu Tong Pai. Jika jurus ini dilakukan oleh 7 pendekar utama Gombi Pai, tentunya kedahsyatannya tak mungkin terbayangkan. Kelebatan pedang itu benar-benar seperti pelangi. Pelangi yang mengantarkan nyawa kepada Gia Luong, dewa kematian. Tapi sinar pelangi itu tiba-tiba berhenti, hilang tak membekas. Ketujuh pedang itu sudah terjepit di antara jari-jari kedua tangan Chiosan. "Nona, kalian semua bukan tandingannya, pergilah." Ia menangkap pedang itu tentu saja bukan melindungi Bewi Hua. Ia melakukannya untuk melindungi ketujuh nona itu. Di kolong langit ini, mungkin bahkan ketua mereka sendiri tidak mampu menangkap jurus pedang pelangi dalam satu jurus saja. Dengan tangan kosong pula, jika ada orang mampu melakukannya, maka apapun yang orang itu katakan, harus kau dengarkan. Ketujuh nona itu diam membisu, lalu jatuh terduduk. "Ah, Dot, ada pendekar besar di hadapan kami. Sungguh sempit pandangan kami tidak mampu mengenal Gunung Taisan." "Pergilah," kata Chiosan. Ia melepaskan pedang-pedang itu dari jarinya. Nona-nona itu bersoja, "Harap ampuni kami, harap ampuni kami, Taiyap." Mereka pun berlari pergi dari situ penuh rasa malu. Mengapa nama besar selalu sebagian besarnya berisi nama kosong? 7 pendekar cantik Gombi Pai menyandang nama pendekar pun tidak pantas, menyandang kata cantik pun tidak pantas, kata Bewi Hua sambil tersenyum. Jika yang mengatakan ini adalah orang paling cantik di dunia, tentunya kau harus setuju. Bewi Hua menatap Chiosan dalam-dalam. Lelaki ini sungguh mengagumkan hatinya. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Malah Chiosan yang berkata, "Nona, bukankah kau tadi berkata, apapun yang aku minta malam ini, akan kau berikan?" "Benar. Bolehkah aku minta satu hal darimu?" "Apapun itu," kata Bewi Hua tersenyum. Senyumnya bukan senyuman yang nakal dan penuh nafsu. Senyumannya adalah senyuman bunga-bunga kepada dunia, indah, tulus, mekar, mewangi dan berseri, penuh kepolosan dan kedalaman hati. "Maukah kau menghentikan semua perbuatanmu? Aku akan melakukannya jika kau pun berjanji melakukan satu hal untukku," kata Bewi Hua tersenyum. "Apa?" "Jadilah kekasihku." Chiosan terdiam. Kadang-kadang memang satu-satunya keadaan di mana ada wanita tercantik di dunia memintamu menjadi kekasih adalah saat engkau bermimpi. Lalu ia menjawab, "Aku sudah punya kekasih. Tinggalkan dia." Seseorang yang meninggalkan kekasihnya demi engkau, suatu saat pasti akan meninggalkan engkau demi orang lain pula, kata Chiosan. Si nona terdiam. "Belum pernah ada seorang pun yang menolakku," katanya. "Selalu ada saat pertama untuk setiap hal di dunia ini.
tukas Chiosan. Kau tahu, semakin kau menolakku, semakin aku berusaha untuk mendapatkanmu. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak pernah tidak kudapatkan. Berusaha lebih keras, kata Chiosan sambil tersenyum dan memainkan ujung rambutnya. Jika kekasihmu mati, bukankah tiada seorang pun yang akan menghalangiku untuk mendapatkanmu? Jika kau sentuh ujung rambutnya saja, sampai ke ujung dunia pun akan kucari kau. Perempuan mana yang tidak suka kau cari? Dewi Hua berkata, senyumnya tak pernah hilang. Saat itu terjadi, kau akan berharap aku tidak pernah mencarimu. Aku justru ingin kau mencariku, lalu kau berlutut memintaku untuk mencintaimu. Umurmu sudah 60 tahun, sebentar lagi akan mati. Mengapa masih susah-susah mencari kekasih? Wanita secantik apapun, jika kau ingatkan dia pada umurnya, tentu akan menerkammu. Tapi Dewi Hua tidak. Ia malah bangga dengan umurnya yang setua itu. Ia masih tampak seperti anak gadis yang masih perawan. Maka ia hanya tertawa. Apakah kau yakin kata-kata Beng Liong tentang umurku memang benar? Dari mana kau tahu jika Beng Liong yang menceritakannya kepadaku? Tanya Chiosan. Manusia punya telinga, kenapa pohon dan rerumputan tidak boleh punya telinga juga? Chiosan hanya tertawa. Jika Beng Liong yang berkata, aku pasti percaya. Beng Liong adalah Beng Liong. Kata-katanya adalah emas. Kalau itu, aku pun setuju. Tukas Dewi Hua. Kau sudah pernah bertemu dengannya? Tanya Chiosan. Selama beberapa tahun ini dia selalu merecoki urusanku. Jawabnya pendek. Lanjutnya, orang yang menyebalkan. Kau tidak tertarik kepadanya? Orang yang sok suci dan sok bersih, tidak pantas menjadi kekasihku. Lalu siapa yang pantas? Kau. Hanya aku. Hanya kau. Sayang kau bukan golongan wanita yang kusukai. Memangnya aku golongan wanita macam apa? Golongan wanita yang terlalu yakin bahwa setiap laki-laki akan jatuh hati kepada mereka karena kecantikan mereka. Memangnya ada lelaki di dunia ini yang tidak terpikat kecantikanku? Ada, aku. Kau pasti akan terpikat. Mungkin tidak sekarang, mungkin bisa besok, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Tapi ku yakin kau akan terpikat. Mengapa kau begitu yakin? Karena aku tak pernah gagal memikat lelaki. Kan sudah kubilang selalu ada saat pertama untuk setiap hal. Bukankah itu semakin membuktikan bahwa selalu akan ada saat di mana kau terpikat padaku? Apakah kau yakin saat itu akan tiba? Bisa saja sebelum saat itu tiba, kau sudah mati. Si Nona terdiam. Memang satu-satunya orang yang tidak akan terpikat oleh kecantikannya adalah malaikat maut. Lama sekali mereka saling berpandangan. Aku mau pergi, kata si Nona. Pergilah. Kau seharusnya secepatnya menemui sahabat-sahabatmu. Sambil berkata begitu ia sudah menghilang dari hadapan Chiosan. Apakah Nona ini mengancam? Bersambung.